I said it before and I'll say it again. Life moves pretty fast. It's not about personality matrixels and charts. It's all about the bumps in your heart. Ya, halo sahabat semuanya, kita berada di Benteng Marlborough terbesar di Asia, dan inilah Benteng Marlborough sejarah yang ada di Kota Bengkulu. Nah, jadi para sahabat dan teman-teman, inilah Benteng Marlborough terbesar di Asia. Sahabat semuanya, kita ditemani oleh Pak Rudi, khusus guide pariwisata yang menemani kita khususnya di Benteng Marlborough. Kita besarnya nah, benteng ini terbesar di Asia, Asia Tenggara. Asia Tenggara ya Pak Rudi ya. Saya mau nanyakan Pak, berdirinya Benteng Marlborough ini tahun berapa? Jadi begini, kalau kita balik dari sejarah, yang terbaca sama orang bahwa peninggalan Inggris sebuah benteng di Indonesia hanya di Bengkulu, orang nggak percaya. Jadi benteng ini satu-satu peninggalan Inggris di Indonesia. Jadi bahasa lulusnya begitu. Salah satu benteng peninggalan Inggris di Indonesia. Nah, kita sekarang ini berada di salah satu tempat, kalau orang melihat pasti di penjara. Ini barak. Oh iya, barak. Tempat tinggal pasukan pegawai sipil. Jadi tahun berapa Inggris datang ke Bengkulu? Kenapa Inggris ke Bengkulu? Nah, kadang-kadang pertanyaan itu sering. Tujuannya untuk apa Pak? Ya, di jadi sini. Ya. jadi kedatangan Inggris di Bengkulu ini tahun 1685. Oh, 1685. Nah, 1685 apa yang dicari oleh Inggris ke Bengkulu? Nah, kebetulan Bengkulu itu dulu kaya rempah. Lada cengkeh pala. Oh, lada cengkeh pala ya. 8 bulan belayar ke Bengkulu hanya mengejar itu. Setelah itu bersepakatlah dengan setingkat kerajaan. Sebelum dia menduduki Bengkulu, banyak perjanjian dibuat. Nah, itu tadi. Perjanjian antara kedua pihak, antara Inggris dan kerajaan Bengkulu itu sangat ketat. Salah satu, ada yang berbunyi tidak boleh menikah dengan pribumi. Itu harus dijaga. Nah, makanya itu Inggris, setiap negara-negara yang dia duduki pasti maju. Malaysia, Singapura, Brunei, Australia, India. Nah, apakah Inggris ini mempekerjakan pribumi membangun benteng ini? Tidak. Dia bawa pekerja dari India, makanya di Bengkulu ada kampung Kling. Kampung Kling. Kling. Orang-orang dari India, karena dulu Inggris lama menguasai India. Bertempatan kampung Kling di mana Pak? Di samping benteng ini. Oh. Di depan ada kampung Cina. Kampung Cina. Cina itu pekerja perkebunan Inggris. Oh. Jadi masyarakat tidak dilibatkan. Jadi 5 tahun masa pembangunan benteng ini dia tidak mempekerjakan pribumi. Itu makanya 140 tahun Inggris Bengkulu tidak ada keturunan Inggris. Itu tadi tidak boleh menikah dengan pribumi. Apa fungsi benteng ini di Inggris? Dia bangun fungsi benteng ini, fungsi yang terpenting untuk bertahan, berlindung kantor perdagangan. Oh, jadi pusat kantor Ya, perdagangan di sini pusat Pak ya. kantor perdagangan Inggris EIC, East India Company. India Company satu-satu di Indonesia, bahkan yang pernah menduduki benteng ini tidak hanya bangsa Inggris saja. Inggris pertama 1760, Prancis, Belanda, Jepang. Nah, mana ada satu benteng di Indonesia di 4 negara. Nah, Bengkulu inilah Fort Marlborough. Diambil dari nama seorang pahlawan perang Inggris yang bernama John Churchill, Duke of Marlborough. Kenapa tidak dikasih nama Raffles? Oh iya. Karena Kenapa tidak dikasih nama Thomas Parr? Gitu kan? iya Pak. John Churchill ini seorang pahlawan perang Inggris pertama. Jasa yang paling tinggi, setiap peperang di Eropa dia mendapat kehormatan karena selalu menang. Sehingga Ratu Elizabeth pertama memberi penghargaan tadi
John Churchill Biskup of Marlborough. Marlborough itu kampung halaman kelahiran si John Churchill, Biskup gelar. Nah, itu. Jadi kadang-kadang Bapak udah hampir 90 tahun lah jadi pemandu, orang bingung. Karena tidak ada penjajah yang namanya Inggris. Penjajah di Indonesia ada 3. Belanda, Jepang, Portugis. Benar kan? Ya. Nah, kadang-kadang banyak kaget. Kamu di luar kalau ada apa? Dengan cerita Bapak, ya pasti senang. Jadi benteng Marlborough ini Pak, mau nanya dengan Bapak kan? Boleh. Perlabuhan dulu di mana Pak? Belum Belum ada ada pelabuhan. Jadi boleh kita lihat keluar. Kita kan udah berada di atas benteng nih. Iya. Dulu itu pohon-pohon ini laut semua. Oh, ini laut semua ya? Ya, laut semua. Zaman Inggris. Setelah Belanda di sini, tadi dipertanyakan mana pelabuhannya. Nah, kalau Inggris ini laut. Setelah Belanda di sini, barulah Belanda reklamasi, baru dia membuat pelabuhannya. Sisa pelabuhan apa? Belanda. Zaman Oh, Inggris itu nggak apa ya? ada. Jadi Inggris datang ke sini berlayar. Layar melalui kapal laut, tidak melalui udara. Itu makanya kadang-kadang Inggris dengan detik dengan pasukan kuda, dia pakai ini kok. Nggak mungkin lah dia bawa kuda-kuda dalam ini kan, dalam masa melalui mengarungi Samudra India. Jadi intinya begini, pada zaman itu Belanda menguasai Melaka, Inggris, Portugis bagian timur. Nah, jadi tidak ada saling mengganggu. Itu makanya 4 negara tidak ada perang di situ. Jadi mereka, nah akhirnya kenapa Singapura berdiri? Karena Raffles kan dengan Belanda. 1824 perjanjian Tatak London, nah 1825 Inggris pindah ke Singapura, baru Belanda masuk sini. Kalau nggak ditukar, kita yang maju Bengkulu. Itu makanya saya pernah didatangi pejabat orang penting dari Singapura, dia bingung. Oh, Bangkulen, Inggris beri nama Bangkulen Ya. ini di Singapura, Bangkulen, nah, di Singapura banyak nama itu. Oh, banyak Singapura Bengkulu Ya, ada kampung lah dibangun Inggris. Oh. Kampung Bengkulen, sekarang masih ada. Datang sini apa hubungan Bengkulen ini, Bengkulu dengan Singapura? Saya cerita lah, pejabat itu. Akhirnya dia mengatakan satu kata, ya beruntung. Kalau kami didudukin Belanda, kami nggak seperti sekarang. Berarti benar. Kalau Inggris membuat nama Bengkulu ini di Singapura itu sangat. Nah, iya di Sanjung ini. Wah, baru Jadi dia datang. sejarah Inggris membuat benteng Marlborough atau Fort Marlborough ini ya Pak ya. Jadi habis dari masa kejayaan diduduki oleh Belanda di sini ya Pak ya. Prancis dulu. Oh, Prancis dulu ya. Kenapa Prancis ini? Kebetulan dia melalang buana, istilahnya mengelilingi kehabisan bekal. Nah, ini mendaratlah di sini. Dikuasai oleh Prancis 3 tahun, tapi Inggris tidak ada perlawanan nih. Berebut ngambil cuma Inggrisnya tanpa syarat. Nah, kenapa nggak dikuasai penuh oleh Prancis? Nah, ini kendala. Bengkulu ini dulu wabah penyakit malaria dan kolera. Suatu benteng yang terselubung, orang tidak tahu. Inggris membangun benteng pertamanya sama Benteng York. Tidak pernah dengar? Belum. Benteng York di muara Sungai Bangkabulu. Benteng York, York ya. ya. Inggris masuk 1685, 1686 dia mulai bangun benteng. Selesai benteng itu dia tinggalkan karena wabah penyakit malaria dan kolera sangat parah. Sehingga ditinggalkan, dibangunlah benteng kedua namanya Fort Marlborough. Oh, sebelum itu York dulu. Iya, York dulu. York yang berlokasi di. di pasar Bengkulu masih ada puingnya itu. Oh ya. Nah, jadi kenapa? Apa bukti lagi bahwa Bengkulu endemik malaria? Makanya kenapa juga si Karno diasingkan di sini. Itu tujuan Belanda, dia Flores bakal Bitung. Ya. Karena Bengkulu kolera dan malaria dan kolera itu yang mau dibakar. Lebih parah. Nah, makam Inggris itu berapa banyak? Hampir 1.500 lebih. Bertempatan di. Jitra, Oh di Citra. Ya. Oh makam itu ya. Ya. Ya Pak ya. bangsa-bangsa Eropa yang mati kena penyakit malaria. Nah, itulah makanya Prancis karena tidak tahan pasukannya banyak yang mati, takut dia serahkan lagi sama Inggris. Itu memang sangat menderita Inggris Bengkulu.
Sampai-sampai anak Raffles 3 orang mati kena penyakit malaria, korban juga. Anak Raffles. Iya. Tapi ini Bapak mau nanya, ini kan koko dan besar ini, Ya. sangat luar biasa. Apa? Coba Jadi apa? strategi yang diinginkan oleh Inggris ini sampai membangun megah ini bertujuan apa Pak? Jadi itu tadi untuk bertahan berlindung kantor perdagangan. Dengan membangun meriam ini? Meriam ini istilahnya mempersiapkan ada persenjataan. Kalau antisipasi kalau ada serangan, pasti dia bawa lah. Nah, mereka yang dikelilingi parit kering. Nah, ini antisipasi perang Inggris. Andai orang darat dari darat datang, ya parit ini tidak kosong. Walaupun kering, tapi oleh Inggris dipasangi ranjau-ranjau darat. Fungsi ranjau meredam serangan. Habis dari ini kemana lagi kita Bapak? Boleh, kalau mau lihat Ya. keliling benteng, Kalau guna yang penjara itu apa Pak? itu kan penjara. Bukan ya? Barak ya? Barang tinggal mobil. Penjara cuma satu, tahanan sel militer. Yang itu barak juga Pak? Atau Yang ini, yang ada sel-sel itu? ada satu kantor. Oh iya. Enggak. Ya kan apa yang kantor? Boleh Bapak. Luas wilayah tanah dan bangunan ini berapa Pak? Luasnya 2,7 hektar, fisik bangunan areanya 4 hektar. Hektar. Ini saya lihat bangunan kokoh Bapak. Apa ini terbuat dari semen atau Nah, terbuat seperti apa Saya ini? sering berdebat sama Ya. pejabat orang pintar. Bangunan abad 16-17 dari putih telur, mitos lah. Bagi saya sedikit mitos itu. Ya mitos, kalau mitos. saya menganggap mitos. Kita baca aja secara akal sehat. Berapa ribu telur, dari mana datangnya telur? Kan nggak masuk, dia berprinsip dengan Borobudur. Ya, Borobudur ya. Itulah orang pintar yang bodoh, yang goblok. Borobudur tuh batu-batu besar disusun. Ya, yang sekedang bis Bongkulinda, jadi susun lah istilahnya. Angin kencang pun nggak roboh sih. Benar Bapak ya. Saking besarnya batu-batu. Karena berat kan? Berat, ya. Apa nah benteng ini apa bahan bangunannya? Batu kapur gamping, pasir laut, tanah merah. Tanah merah. Apa bukti tanah merah? Nah inilah dindingnya dulu merah. Batu belum Iya. ini Bapak ya. Iya. Jadi ini tanah merah ya Bapak ya? Iya, batu kapur, gamping, pasir laut, tanah merah. Inilah merah dulu dindingnya merah kayak gitu semua tuh. Tapi saking kokohnya kuat ini. Nah itu tadi. Jadi batu kapur sebelum ada semen dan gamping itu sejenis bahan semen ditumbuk halus. Iya. Sampai sekarang udah 309 tahun lebih usia benteng. Ini mana coba? Iya. Kokoh. Mana yang dibelumut? Tidak ada ini. Mana yang hancur? Kalau bata kita coba. Ya, Ya. kan? Nah, Jadi, tidak ini. Pokoknya lebarnya tuh ya gimana lah ya? saking besar ini. Ya itu panjangnya. Panjangnya aja ya. Nah itu makanya mengapa kokoh? Karena susunan batanya begini berdiri. Kalau kita melebar, Ya. ya. Nah ini bukti asli renovasi. Oh iya Salah, benar. kan? Ya, 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 ya. Nah, asli renovasi. Kenapa tidak belumutnya? Karena batu kapur tuh tadi. Iya, 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 Pak ya. Seharusnya bata itu udah belumut, udah hancur. Tuh, tem. Sama yang hitamnya yang renovasi Ya. Mau jelas lagi. Nih. Adakah lumut? Tidak. Ini asli ya. Asli. Tahu orang keramik. Nah, itu makanya konstruksi orang dulu Inggris bisa. Makanya bangunan dulu awet. Kenapa? Kita lihat. Kenapa miring? Kalau kita lantai atas pasti datar ya. Datar ya. Inilah 2 hari 2 malam hujan nggak akan banjir itu kena tuh pembuangan. Udah terpikir sama dia. Jadi konsepnya ini Nah. memang tertata ya. Intinya dia membangun sekali untuk seumur hidup. Ya. Nah, cuma kita jujur aja mungkin 34 provinsi pejabat-pejabat udah saya bawa semua. Bahasa cuma satu yang ini yang belum kita menemukan. Iya, Pak. Apa katanya? Pak, maaf ya. Potensi ada. Ya. Potensi sangat luar biasa ini, Pak. Tunggu.
Kalau bagi saya Bapak ya, nama saya Riko. Seperti Borobudur ya, sampai bisa ke mancanegara. Dia bahasa gini, Pak. Bengkulu kondisi kayak kabupaten ya. Ya, Itu ya. ya, Saya pernah bawa orang Bali, orang Bali sini. dinas peserta Bali. Jujur deh, dari sini ke sono aja kami nyantai di Pantai Panjang. Dia lihat Pantai Panjang dulu. Aduh Pak Dedi, Sanur tuh kami bentuk Pak. Ya. Ini tinggal menata. Benar. Sanur tuh kami bentuk, pantai buatan. Orang Bali nyampaikan seperti itu ya. Ya orang desa wisata Bali. Ya. Nah, sayang ya, ini potensi ini. Objek wisata ini lah membangunkan PAD kita. Benar. Dia bilang, aduh, 3 fungsi di kalau objek wisata. Ciptakan keindahan, kebersihan, keamanan. Setelah objek wisata kuncinya. Keindahan, kebersihan, keamanan, ya kan? Ya. Gitu. Baru bisa dari ya. di situ. Keindahan, buat pantai kita. Bali itu indah. Ya, Bali indah Pak. Karena kami situ indah. Sahabat semuanya, terima kasih telah mengikuti kami dalam perjalanan mulai dari rumah Bung Karno sampai ke Benteng Marlborough atau Fort Marlborough. Jadi saya ditemani oleh Pak Rudi yang menerangi, menjelaskan tentang sejarah terbesarnya ada Fort Marlborough. Jadi kami mengucapkan terima kasih Pak Rudi, penjelasannya sangat jelas, dan kami juga kagum yang apa Bapak sampaikan tadi, mulai dari awal sejarah terbesarnya sampai sekarang. Jadi kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Rudi. Dalam puasa ini penuh berkah, kami bisa mendoakan Pak Rudi sehat selalu, menjadi guide pariwisata terkhususnya di Bengkulu. Ada penyampaian Pak Rudi untuk dari seluruh Indonesia? Nah, pokoknya begini aja. Kita harus ya mengetahui sejarah yang ada di Indonesia ini, seperti salah satu benteng peninggalan Inggris di Indonesia, Fort Marlborough. Nah, bayangkan, salah satu peninggalan Inggris, berarti sejarahnya sangat kental kan. Malah satu benteng ini dituduh 4 negara, Inggris, Prancis, Belanda, Jepang. Nah, ceritanya sangat bagus. Saya mengimbau, berkenan, kunjungi dan datangilah Bengkulu. Banyak objek-objek wisata yang ada di Bengkulu. Salah satu Bapak Proklamator pernah diasingkan di Bengkulu, rumah pengantinnya ada, wisata lautnya, istilah alam, Pantai Panjang kita ada. Yang penting datang aman, nyaman, dan tentram. Kunjungin aja lah. Siap, Bawa saya begitu. Terima kasih sahabat semuanya, apa yang dijelaskan Pak Rudi, khusus teman-teman seluruh Indonesia. Inilah wisata Indonesia yang ada di Bengkulu, Fort Marlborough, terbesar di Asia Tenggara. Jadi teman-teman ingin datang ke Bengkulu melihat sejarahnya, tidak akan rugi, akan terkesima khususnya di Bengkulu. Terima kasih. Oke sahabat semuanya, mungkin sampai di sini aja perjalanan kita mengeksplor wisata kota Bengkulu, sejarah yang ada di kota Bengkulu dalam Ramadan. Ya, dalam edisi Ramadan kita. Mungkin sampai sini aja. Jangan lupa subscribe, share, dan komentar. Bye. Kita menuju
I said it before and I'll say it again. Life moves pretty fast.